Tuhan, meskipun mata jasmani kami tidak memandangi kehadiran-Mu yang kudus bersama dengan kami, tapi kami percaya sesuai dengan janji-Mu, di mana ada 2 atau 3 orang berhimpun di dalam nama-Mu, Tuhan, Engkau bersedia hadir di sana. Tuhan, tolong kami supaya kehadiran-Mu memberikan kami kesadaran bahwa seluruh rangkaian ibadat ini kami memang persiapkan untuk kami persembahkan kepadamu. Tuhan, tolong kami semua pada saat kami secara khusus ingin mempersembahkan pikiran dan hati kami untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan, biarlah Roh Kudus bisa bekerja dengan leluasa di dalam pikiran dan hati kami. Sehingga kami semua menjadi teachable, menjadi siap untuk belajar. Dan kami boleh diubah dan diperbarui pada hari ini. Dengarkan seluruh sembahyang kami. Oleh karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah firman yang sudah menjadi daging itu, di dalam namanya yang kudus itulah kami sudah berdoa. Amin. Jadi hari ini saya diminta untuk mengkhotbahkan dari kitab Kolose. Jadi Kolose pasalnya yang kedua, saudara. Kolose pasal yang kedua, ayatnya yang ke-9. Ayatnya yang ke-6, sampai yang ke-14. Dan tema yang diberikan kepada saya juga cukup menarik, saudara. Oleh karena temanya adalah pelajaran dan peringatan. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Dan hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah. Supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, yaitu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab di dalam Dialah berdiam segala secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Di dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan di dalam baptisan, di dalam Dia kamu itu juga dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dan kemenangannya atas mereka. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman,
mengenai hari raya, mengenai bulan baru ataupun hari Sabat. Waduh, sulit sekali ya. Tulisan Paulus itu sulit sekali, saudara. Sehingga Rasul Petrus itu pernah mengatakan, jikalau kamu membaca tulisan Paulus, waspada ya. Kalau tidak hati-hati, ingin membaca firman Tuhan bahkan sesat akibatnya. Saudara, apa sih yang Paulus ingin sampaikan di sini? Saudara, hari ini saya mencoba untuk memahami satu aspek yang mungkin ya selama ini kita tidak pernah pikirkan dengan sungguh-sungguh. Berdasarkan Kolose pasal 2 ini. Sebetulnya problem di dalam kehidupan umat Kristiani sepanjang zaman itu apa? Problem yang dihadapi orang-orang yang sudah menerima Kristus. Bahkan yang sudah melibatkan dirinya di dalam kegiatan-kegiatan rohani. Problemnya apa? Mungkin saudara tidak aware. Ini sesuatu yang kritikal, saudara. Bahkan menakutkan sekali. Saudara, seorang yang bernama Anthony de Mello, itu adalah seorang Yesuit dari India, saudara. Jadi orang Katolik. Tapi dalam satu tulisannya mengenai awareness of prayer, ya kan? Ya, kesadaran pada saat omong-omong sama Tuhan. Kemudian dia mengatakan satu kata yang menarik sekali. Masalah kekristenan ini, masalah kita semua ini, yang paling utama sebenarnya di mana? Yaitu ketidaksadaran. Saudara-saudara dan saya mungkin setiap minggu datang ke gereja. Saudara-saudara itu berasumsi bahwa saudara dan saya sudah diselamatkan. Waduh, itu berbahaya sekali, saudara. Saudara dan saya itu datang ke gereja untuk beragama. Dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Dengan suatu asumsi, setelah beragama, setelah beribadat, saudara lega. Saudara kemudian keluar, masuk ke dalam kehidupan di dunia lagi. Nanti minggu depan datang lagi. Dan saudara berpikir, it is okay. Nah, ini berbahaya sekali. Justru bagian dari Kolose ini sebenarnya mau membicarakan sesuatu yang berbahaya. Kenapa? Oleh karena realitanya saudara belum betul-betul itu punya assurance, jaminan keselamatan. Hidupmu belum berakar di dalam Kristus. Hidupmu belum dibangun di atas fondasi Kristus. Loh, bagaimana saya tahu? Nah, saudara, ini surat ini itu mirip seperti surat Efesus. Dan memang Paulus tidak menulisnya sendiri. Yang meminta kemungkinan Timotius sebagai sekretarisnya. Sehingga di dalam khusus dalam surat Kolose ada 48 kata yang Paulus tidak pernah pakai di dalam surat yang lain. Jadi orang menduga Paulus mendiktekan kepada Timotius. Okay. Dan surat ini memang surat yang tidak ditujukan kepada jemaat umum. Oleh karena apa? Oleh karena tidak mungkin. Saudara kan pernah dengar saya mengatakan bahwa iman Kristen itu bisa 7 level. Tidak mungkin surat yang seperti ini ya bisa difahami oleh mereka yang undifferentiated faith. Yang imannya itu tidak jelas tujuannya apa, cuma datang-datang gereja. Tidak mungkin. Tidak mungkin surat seperti ini ditujukan kepada mereka yang intuitive projective faith. Yang cuma datang gereja karena senang, oleh karena ada sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhannya. Tidak mungkin. Tidak mungkin surat ini ditujukan kepada mereka yang mythical, literal level faith-nya. Yaitu cuma taunya minta-minta, pertolongan Tuhan. Isi doanya cuma minta-minta, tidak mungkin. Yang orientasi pikirannya itu kebutuhanku yang belum terpenuhi, tidak mungkin. Kemungkinan besar surat ini ditujukan kepada aktivis-aktivis gereja. Mereka yang sudah bertahun-tahun melibatkan diri dengan kegiatan-kegiatan rohani.
Level dalam imannya itu namanya mungkin sintetik konvensional. Oleh karena sudah bisa mengajar sekolah minggu, sudah bisa menjadi majelis gereja, sudah bisa bahkan memberitakan Injil, sudah bisa melakukan macam-macam kegiatan rohani yang memang tanda petik patut dipuji. Tapi Paulus ngomong, kamu tidak berakar, kamu tidak membangun hidupmu. Berakar itu kamu tidak mendapatkan, membiarkan Kristus menjadi sumber kehidupanmu. Itu berakar. Kamu tidak membangun Kristus sebagai fondasi hidupmu. Loh, bagaimana kok Paulus berani ngomong seperti itu? Dia melihat. Makanya dia mulai menyebutkan kalimat-kalimat seperti ini. Jadi ini surat ini isinya Christology. Christology itu doctrine of Christ. Kalau di dalam Yohanes pasal yang pertama, Kristus itu dijelaskan sebagai pre-existent of Christ. Yaitu sebelum Kristus itu berinkarnasi menjadi manusia. Dia apa? Dia siapa? Dia Allah. Tapi apa itu? Firman. Pre-existent. Tetapi kalau di dalam Kolose ini namanya pre-eminent. Jadi kalau kita menyembah Kristus, why? Dia yang utama. Dia Allah di dalam segala kepenuhannya. Meskipun dia menjadi manusia, dia Allah di dalam segala kepenuhannya. Segala sesuatu diciptakan oleh dia, untuk dia, demi dia, semuanya from him and for him. Sulit sekali ya. Nah makanya saudara-saudara, ini saudara Paulus itu ingin supaya jemaat mengerti. Kamu itu bukan beragama. Kalau cuma beragama ya datang-datang seperti ini gitu loh. You sudah dibeli dengan harga tunai. Darah Kristus sendiri. You not belong to the world. Kamu tidak menjadi milik dunia dengan segala sesuatu budayanya, segala sesuatu yang menyenangkan, yang gemerlapan di dunia. You not belong to that. You belong to Christ. Tapi Paulus melihat, kamu sudah mengerti. Sehingga dia mengatakan, kamu sudah menerima Kristus. Right? Right. But. Nah ini ada but-nya. Makanya dia menyebutkan, jangan kamu biarkan otakmu dipengaruhi oleh filsafat yang kosong. Lalu disebutkan kalimat, yang diajarkan turun-temurun. Waduh, masa ada filsafat kosong diajarkan turun-temurun? Lalu ketika saya jam kepada ayat yang ke-14. Lalu dia menyebut lagi, yang menghidupkan lagi hukum Taurat. Yang melarang kamu makan ini, makan itu. Yang cuma fokusnya kepada perayaan hari Sabat, hari raya, hari Sabat, hari raya. Kamu jangan seperti itu. You bukan beragama ini, Paulus mengatakan. You belong to Christ, the living God. Semua kemuliaan Allah, kepenuhan Allah hadir di dalam Kristus. Apa itu filsafat yang kosong? Saudara saya melihat di dalam sejarah ya, Israel itu pulang dari pembuangan itu zaman Esra dan Nehemia. Dan mereka itu belajar sesuatu. Belajarnya apa? Oleh karena mereka tidak setia kepada firman Tuhan, Tuhan membuang mereka. Sehingga akibatnya mulai dari Esra dan Nehemia muncul mazhab-mazhab yang sudah menciptakan budaya yang baru. Yaitu kumpulan orang, tidak lagi orang-orang Lewi saja. Semua suku. Yaitu apa? Hidupnya completely hanya untuk firman. Seluruh hidupnya completely hanya firman. Maka Tuhan akan memberkati. Tuhan akan memberikan kelimpahan hidup. Tuhan akan mengembalikan tahta Daud. Kejayaan itu. Setia. Dan salah satu mazhab itu adalah Farisi. Jadi orang Farisi ini tidak ada yang miskin, saudara. Mereka mempunyai suatu pola berpikir kesetiaan pada Alkitab. Nah, Tuhan akan memberkati.
Hidupmu akan makmur dan berlimpah-limpah. Satu abad setelah itu, muncul di Yunani itu satu filsafat yang dipikirkan oleh Epikurus. Nah, ini berbahaya sekali. Oleh karena matching pikiran Epikurus itu dengan pikiran dari orang Farisi tadi ternyata klop. Epikurus itu orang Yunani. Dia tuh melihat hidup ini uncontrollable. Kita tidak bisa menguasai hidup. Unpredictable. Tidak tahu. Jangan-jangan besok kita sakit. Jangan-jangan besok kita mendapat keuntungan. Tidak ada hukumnya yang bisa ngatur itu. Bahkan hidup ini seringkali inevitable. Tidak bisa dihindari, kita harus menghadapi sakit penyakit, suffering, penderitaan, penolakan. Sehingga Epikurus itu mengajukan pertanyaan sama Tuhan. Kalau Tuhan itu ada, kenapa ada suffering? Nah, Epikurus memakai dua kata. Kata yang pertama itu adalah able. Kata yang kedua willing. Kalau Tuhan itu able, mampu, tetapi dia tidak willing, meskipun mampu menghapuskan penderitaan manusia, tapi dia tidak mau. Gimana? Dia masih menyembah dia? Dia Tuhan yang jahat. Kalau Tuhan itu unable, tidak mampu, dan dia juga tidak willing, tidak mampu dan tidak mau, kenapa kamu menyembah dia? Oleh karena Tuhan yang seperti itu, Tuhan yang bau jahe, untuk apa disembah? Tidak mampu dan tidak mau. Oke. Bagaimana kalau Tuhan itu mampu? Atau Tuhan itu mau? Ya, Tuhan maaf. Tuhan itu mau, willing, tapi tidak mampu. Berarti dia feeble. Tuhan yang loyo. Ngapain kamu disembah? Tuhan mestinya mampu dan bisa. Tuhan mestinya mampu dan mau. Buktinya, kenapa ada suffering? Tidak bisa jawab Epikurus. Jadi suffering itu tidak ada jawabannya. Kamu tidak perlu lagi berpikir-pikir mengenai Tuhan sekarang. Karena bocah, hidupmu kamu bangun sendiri. Kamu upayakan sendiri. Sama seperti Paulus katakan dalam 1 Korintus pasal 15. Mari kita itu makan minum, bersukaria, karena apa? Besok kita tahu-tahu mati. Enjoy life. Nah, pikiran Epikurus ini itu berdasarkan dua prinsip. Yang namanya ataraksia dan aponia. Kita harus free daripada ketakutan. Kita harus free daripada anxiety, kekhawatiran. Kita harus free dari pain, dari yang menyakitkan kita. Itu pilihan kita sendiri. Makanya menjadi filsafat kelap sekali dengan apa? Dengan pikiran dari orang Farisi. Kita perlu agama. Oke? Sama seperti dengan Farisi. Tapi kita juga waspada. Kita juga butuh kenikmatan hidup. Kita butuh sukses. Kita butuh happiness. Dua lingkaran seperti ini hadir. Saya butuh agama. Saya masih ke gereja. Saya perlu membuktikan diri. Saya setia kepada Tuhan. Tapi saya juga butuh kenikmatan hidup. Saya butuh happiness. Saya butuh sukses. Saya butuh banyak sekali kebutuhan. Dua hal ini mau diintegrasikan. Hasilnya apa? Yesus pernah mengatakan, kamu tidak bisa menyembah Allah dan Mammon. Dua-duanya menuntut total dependency. Dua-duanya menuntut pengabdian total. Dan ini yang terjadi. Tidak mungkin kita terpaksa
kita harus melepaskan atau menomorduakan yang lain. Yang terjadi dalam gereja persis seperti ini. Kita butuh happiness. Dan iblis pun tahu sekali. Dalam 2 Korintus pasal ke-11, iblis menyaruh sebagai malaikat terang, menghadirkan segala macam yang bisa membuat you happy. Apa saja, saudara, apa saja. Sampai biking aja, naik sepeda. Akhirnya menjadi tujuan hidup. Saya baru-baru kembali dari Amerika. Saya ketemu beberapa orang hamba Tuhan, saudara. Salah seorangnya itu dengan bangga cerita kepada saya 2 hal. Bangga yang pertama karena anaknya bisa diterima di Google. Bekerja di Google. Silicon Valley. Tidak apa-apa, saya juga oke-oke. Tapi yang kedua, dia cerita. Anak yang kedua ini sudah masuk tim tenis. Dia mengatakan, saya melatih, yang ngeleskan anakku ini sejak kecil. Saya tanya kepada dia, tujuannya apa? Kemudian saya ingat bukan, saya ngomong sama dia, kamu kenal Robert Williams? Tahu? Dengan beberapa anak perempuan, dia berhasil melatih 2 anak. Serena Williams, Venus Williams. Serena itu menjadi juara dalam pertandingan Grand Slam. Di mana Wimbledon? Berapa kali? 23 kali. Kekayaannya luar biasa. Belum lagi Open, Australia Open, American Open. Saya tanya kepada dia. Apa itu yang you inginkan dari anakmu? Kamu menanamkan dalam jiwa anakmu itu apa? Passion. Seluruh nafsu, keinginan, energi, pikiran hanya untuk apa? Latihan mukul bola tenis. Supaya hebat. Betul? Is that what you create in your son? Who are you? Lah, dia mengatakan apa? Tidak boleh. Loh, Alkitab tidak mengatakan apa? Tidak boleh main tenis. Tidak. Tetapi you harus tahu. You belong to Christ. Iblis itu menciptakan semua aspek. Sampai apa? Sampai orang jalan aja sekarang itu menjadi profesi. Saudara. Christopher McDougall menulis buku judulnya apa? Born to Run. Aku memang dilahirkan untuk lari-lari. Langsung laku 3 juta eksemplar. Sekarang ini sedang nulis lagi itu. Run with my donkey. Kayak gitu saudara. Dunia itu menawarkan sampai segala aspek hidup ini. Saudara manusia itu kepingin. Saudara kemana-mana anakmu itu. Ingin sekali anakku diterima di Harvard, di Yale, di apa. Pertanyaannya untuk apa? Forward. You sebetulnya ingin melatih anakmu. Sama seperti Serena Williams itu untuk apa? Untuk dapat applause. Is that the purpose of your life? Paulus ngomong ini loh. Kamu itu sudah dirasukin. Otakmu sudah lainin. Kamu berpikir dengan secular world. Harry Blamire sampai mengatakan. There is no more Christian mind. Tidak ada pikiran Kristen. Yang ada secular mind. Manusia pengen ini, pengen itu, pengen ini. Hidupnya tiap pagi saya melihat orang sepedaan. Saya tidak tahu. Ada orang dari pagi sampai sore di gym. Melatih ototnya. Untuk apa? Bukannya tidak boleh. Bahkan saudara mau bermain kulineri. Mau jajan di Bandung juga boleh. Tetapi pertanyaannya adalah. Kenapa so important? Kenapa menjadi begitu penting? Kenapa passionmu, nafsumu ingin itu? You belong to Christ. Ini suatu masalah. Saudara tidak bisa lepas. Oleh karena pikiran saudara itu sudah dipengaruhi oleh sebetulnya filsafat Epikurus ini. Epicureanism.
Hidup ini sekali. Dan mari kita objektif. Epicurus mengatakan, kita masih boleh percaya Kristus mati untuk aku. Boleh enggak? Boleh. Tapi jujur aja. Kristus mati untuk dosaku. Sampai aku mati, aku masih jatuh bangun dalam dosa. Lalu sebetulnya gunanya apa? Dosa ternyata masih menguasaiku. Lalu untuk apa? Itu pertanyaan Epicurus itu. Yo mengatakan Tuhan mencintai kamu. You setuju? Setuju. Realitanya life is still miserable. Banyak istri yang mau bunuh diri karena suaminya selingkuh. Banyak penyakit yang tidak bisa dihindari. Aku melihat dengan mata kepala sendiri. Apa? Tidak ada hukumnya. Yang bisa make sure aku disembuhkan. 99% orang yang kena cancer pasti mati. Lalu apa? Where is God? Nah, di tengah kondisi seperti ini, kita berpikir, bertanya dengan perasaan dan pikiran kita sendiri. Saudara dan saya mirip seperti jemaat Kolose yang sedang di brainwash oleh cara berpikir Epicurus. Nah, hidup ini pilihanmu sendiri. Let us enjoy life. Mumpung masih bisa. Waduh, bagaimana ini? Paulus mengatakan semuanya sebetulnya boleh. Kamu boleh melatih anakmu main golf, tapi pikir, main golf itu untuk apa sih? Mukul bola kecil, masukkan bolongan kecil. Untuk itu. Hidupmu untuk itu. Gila kita ini. Main badminton, main tenis, main apa? Untuk apa? Boleh aja karena itu olahraga. Untuk sport. Tapi purpose hidupmu. Seluruh hidupmu passionnya untuk itu. Apa ini? Siapa kamu? Kamu itu sebetulnya milik Kristus. Mari membangun hidupmu itu. Berakar. Mendapatkan sumbernya kehidupan. Only in Christ. Nah saudara, upaya mau mengawinkan dua hal yang tidak mungkin dikawinkan ini. Ini sebetulnya, saudara-saudara kalau lihat ya. Dalam Matius pasal 19, itu sudah didemonstrasikan oleh pemuda yang kaya itu. Yang Yesus mencintai dia loh. Pemuda ini sangat setia sekali kepada Tuhan. Dari 10 hukum dia menghafal dan melaksanakan sampai mengatakan apa yang kurang. Berarti tidak ada yang kurang. 10 hukum menjadi 613 hukum. Dia melatih sungguh. Sejak usia 12 tahun. Tapi hatinya gelisah. Dia tanya kepada Tuhan. Gimana aku tahu kalau aku itu selamat? Luar biasa orang beragama yang seperti ini. Tetapi dia dalam hati mengatakan, aku cinta Tuhan. Aku berhak juga menikmati hidup ini. Saudara pikir bahwa Yesus itu memberikan pertanyaan kepada orang ini. Pertanyaannya itu secara letterlek benar? Tidak. Tuhan tidak bertanya dengan pengertian step 1, step 2. Jualkan harta bendamu. Berikan fakir miskin. Kemudian come and follow me. Setelah menjual, setelah meninggalkan dunia, kamu ikut aku. Tidak mungkin. Tidak mungkin Tuhan itu ngomong gitu. Kenapa? Tidak cocok dengan seluruh ajaran Alkitab. Tuhan cuma men-challenge. Ya. Prinsip ajaran Alkitab adalah terbalik. Seharusnya kamu ngerti. It's impossible. Kamu menjual harta bendamu. Meninggalkan dunia yang gemerlapan dan enak ini. Impossible. But come to me first. Sama seperti Markus pasal 9 mengatakan, Tuhan, aku percaya tapi ampuni aku yang tidak bisa percaya penuh. It's okay. Tapi come to me. Seharusnya pemuda itu datang kepada Yesus dan mengatakan, Tuhan aku tidak bisa. Please have mercy upon me. Nah itu permulaannya. Saudara lalu bagaimana jemaat Kolose dan kita-kita ini. Mau mengubahkan hidup yang sudah
brainwash oleh setan sebetulnya. Gak berdaya kita. Gak bisa saudara hidup itu dengan kekuatan. Tidak ada resepnya. Untuk bisa mengubah seluruh budaya yang sudah seperti ini. No way. Kita harus datang kepada Tuhan dulu. Tuhan, this is me. Dan aku tahu. Ada something yang wrong. Yang sudah happening in my life. Yang membuat aku tidak bisa berakar di dalam Engkau. Please help me. Dan sederhana sekali, mulai dengan kita abide in Him. Aku adalah pokok anggur dan kamu carang-carangku. Nempellah kepadaku. Dia akan berbuah banyak. Apart from me, you can do nothing. Aneh sekali. Tuhan cuma menginginkan fellowship. You dan saya tidak pernah mau. Untuk melatih anak latihan tenis atau nanti menjadi pegawainya barangkali dari Elon Musk, Tesla itu. Barangkali sudah bangga sebagai tujuan hidupmu. Sampai bersusah payah. Tapi permintaan Tuhan sederhana sekali. Come to me. Saya melihat agama lain. Sehari sembahyang 5 waktu. Siapkan tempatnya, siapkan karpetnya, siapkan akan aksesorinya. Cuci muka, cuci tangan, cuci kuping, berlutut. Setiap hari 5 kali. Saudara dan saya pernah. Permintaan Tuhan itu apa? Too much. Sampai saudara itu melecehkan dia terus menerus. Mau berlutut aja rasanya malu. Mau menyediakan waktu spesial untuk Tuhan. Tidak pernah bisa. Saudara nanti lihat. Tuhan cuma membutuhkan mulai dari 5 minutes. Tapi semua singkirkan. Semua HP saudara singkirkan. Lord, I just want to be with you. Hampiri dia. Dan permulaan dari kehidupan ini akan diperbaiki. Ini tidak ada obatnya. Saudara kepada jemaat di Kolose ini, Paulus mengatakan seperti ini. Berakar. Bangunlah hidupmu itu. Dengan Kristus sebagai sumber kehidupanmu. Apa itu saya tidak tahu. Mulai dengan kita itu abide ini. Menjadi manusia rohani yang sederhana aja, tapi tulus. Katakan dengan jujur, Tuhan aku sudah terjebak seperti ini. Pikiranku mengenai anak-anakku semuanya sudah wrong. Tapi aku mohon Tuhan bimbing aku. Biarlah kebaktian pada pagi hari ini. Menjadi permulaan dari revolusi dalam hidup kita. Oleh karena Tuhan mengizinkan Kolose 2 ini dikhotbahkan. Saya tidak menduga. Dan topiknya pun peringatan dan pengajaran. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan, Engkau sungguh baik. Allah yang hidup, yang terus mengulurkan tangan, menjamah kami. Tuhan, kami yang terlalu jauh. Kami yang mengabaikan, kami yang menghina. Tuhan, tolong kami. Supaya kami berani untuk menjadi anak-anak-Mu yang diatur seluruh hidup kami oleh-Mu. Oleh karena Engkau bukannya Allah yang membuat kami itu. Memang tujuannya menyengsarakan dan tidak boleh menikmati apa-apa. Bukan itu Tuhan. Kami tahu. Tuhan hanya mengingatkan kami. Hidup di dunia yang berdosa ini. Kami yang bukan milik dunia seharusnya waspada. Tuhan tolong kami. Dengarkan suruh sembahyang kami dan bimbing kami semua. Setiap individu yang hadir dalam jemaat ini. Oleh karena hanya di dalam nama-Mu yang penuh kuasa kami berdoa. Amin.